Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 433 guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah Su Jiawei menyerahkan tahta kerajaan Xinglo kepada Dai Hao, Huo Yu Hao segera meminta Dai Hao untuk menyelesaikan urusan pribadi di antara mereka. Mendengarkan hal itu, Dai Hao berbalik dan menatap Huo Yu Hao dengan tatapan yang rumit, dan ketiga putranya melakukan hal yang sama. Sementara Dai Luoli mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan datang ke hadapan Wu Yuhao serta memanggilnya dengan sebutan kakak. Senyum tipis akhirnya muncul di wajah Wu Yuhao ketika melihat adiknya mendekat. Saat ini, Dai Luoli jauh lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya. Bahkan gelombang kekuatan rohnya tidak lemah. Dia adalah seorang kaisar jiwa, hampir menjadi seorang sage roh level 70, membuat Yu Hao terlihat bangga kepada adiknya. Melihat sikap mereka berdua, jelas membuat Dai Hao terkejut. Sementara Dai Luoli segera menjelaskan, guru yang selama ini dia maksud adalah kakak laki-lakinya sendiri alias Wu Yu Hao. Dia juga sudah mengetahui identitas Yu Hao dari saat mereka pertama kali bertemu di camp barat kerajaan Xinglo. Mata Dai Hao segera melebar dengan takjub. Dia bisa mengingat dengan jelas orang yang disebut Dai Luoli sebagai gurunya telah menyelamatkan hidupnya sendiri lebih dari sekali. Dengan kata lain, selama ini Yu Hao selalu melindunginya secara diam-diam, sedangkan dia sebagai ayahnya justru tidak mengetahui memiliki seorang putra luar biasa menakjubkan. Dengan adanya fakta tersebut, Dai Hao bergumam pelan memanggil nama Yu Hao sambil menutup matanya dengan perasaan menyakitkan. Dia benar-benar memiliki hutang terlalu besar kepada Ho Yu Hao. Sementara itu, Dai Hua Heng dan Dai Hua Bin memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ekspresi Dai Hua Heng sedikit lebih baik karena dia bukan generasi Ho Yu Hao. Tapi ekspresi Dai Hua Bin sangat aneh karena dia sepertinya mengingat sesuatu dari masa lalunya, terutama tentang bagaimana keadaan ketika mereka berdua masih menjadi anak-anak. Mengesampingkan hal tersebut, Yu Hao melambaikan tangannya. Lapisan cahaya kemasan langsung menyelimuti mereka berempat, bahkan membawa mereka melonjak ke langit dan melakukan perjalanan jauh keluar dari kota Xinglo. Di saat Dai Luoli bertanya kemana mereka akan pergi, serta Yu Hao menjawab ke istana Adipati Harimau Putih, Dai Hua Bin tiba-tiba berteriak dari belakang, serta meminta Yu Hao jika ingin balas dendam, maka balaskan dendamnya kepada dirinya. Ucapan barusan seketika membuat Yu Hao terdiam dan membeku ketika menatap Dai Hua Bin. Sementara Dai Hua Bin sendiri tidak menunjukkan rasa takut ketika menatap balik Yu Hao dengan wajah dingin. Bahkan dia bisa mengingat dengan jelas, Yu Hao ternyata merupakan anak kecil yang hidup di area pembantu, bahkan tidak menyangka masih hidup. Mendengarkan hal tersebut, Dai Hao tiba-tiba berbalik dan menampar wajah Dai Hua Bin. Dai Hao sangat marah saat dia meraung. Dia tidak menyangka, bahkan Dai Hua Bin ternyata mengetahui keberadaan Yu Hao. Dengan kata lain, hanya dirinya satu-satunya orang di istana Adipati Harimau Putih yang tidak mengetahui tentang keberadaan Yu Hao alias putranya. Dai Hua Bin terjatuh, dan dia tidak lagi berdiri saat dia berlutut. Dia menunduk dan tidak berkata apapun. Sementara Dai Hao mendongak dan berbalik ke arah Dai Hua Heng.
serta bertanya apakah dia juga mengetahui tentang Hu Yuhao. Dai Yuaheng memaksakan tawa saat dia berlutut. Tentu saja dia tahu, namun dia hanya mengatakan anak yang bersama dengan Bibi Huoyun tiba-tiba menghilang saat Bibi Yun meninggal, sehingga dia tidak tahu anak tersebut adalah Ho Yuhao. Dengan perasaan emosi, Dai Hou menendangnya. Meskipun Dai Hou adalah individu yang kuat dan tangguh, tetapi air mata mengalir tak terkendali di wajahnya saat ini. Dia bahkan meminta maaf kepada mendiang istrinya alias Huo Yun-er telah mengecewakannya, mengecewakan putra mereka. Bahkan sebagai komandan yang dipuja oleh seluruh rakyat Singlo, dia justru gagal sebagai seorang suami dan seorang ayah. Huo Yuhao segera berbalik dan tidak berkata apapun. Dia juga tidak melihat Dai Hou dan segera kembali mengendalikan cahaya kemasan untuk terus terbang menuju istana Adipati Harimau Putih yang berada di perbatasan kota Singlo. Istana Adipati Harimau Putih sendiri selalu terlihat megah, tapi saat ini sudah menjadi tumpukan puing. Bahkan tidak ada satupun bata utuh yang tersisa. Dai Hou memaksa tertawa dan mengatakan dia adalah musuh nomor satu Dewi Perang Juzi, di mana Juzi telah melampiaskan kemarahannya ke Istana Adipati, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Tubuh Huo Yuhao gemetar ketika mendengarkan hal tersebut. Dia lantas mempercepat laju terbang mereka dan turun di arah tertentu. Mereka bergerak sangat cepat, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kabur. Dai Hou bisa merasakan ketakutan datang dari putranya pada saat seperti ini, sehingga membuat Dai Hou menatap Huo Yuhao dengan wajah terkejut. Iya, jawabannya Yuhao sedang ketakutan, di mana dia mengingat semua kesedihan dan penderitaan yang dia alami saat berada di tempat ini, di mana tempat ini merupakan tempat di mana ibunya meninggal. Sesaat kemudian, Yu Hao membawa mereka turun tepat di makam ibunya yang telah direnovasi dengan baik. Namun hanya satu makam tanpa ada makam lainnya. Pada awalnya, Hu Yu Hao sangat takut makam ibunya hancur seperti istana Adipati Harimau Putih. Mau bagaimanapun, nama Dai Hao ada di batu nisan ibunya. Dan Hu Yu Hao tidak akan pernah memaafkan Juzi jika hal itu terjadi. Tetapi dia bisa melihat bahwa batu nisan ibunya beruntung. Tidak ada jejak tentara, seperti ada kekuatan yang melindungi tempat ini. Huo Yu Hao berlutut di depan batu nisan dan mengatakan kepada mendiang ibunya akhirnya telah kembali ke tempat ini. Dai Yuaheng dan Dai Huabin juga berlutut. Mereka berdua mendongak menatap nisan. Dai Yuaheng menghela nafas. Sementara bibir Dai Huabin mengkerucut dengan kuat saat tubuhnya bergetar dan air mata mengalir dari matanya. Sedangkan Dai Luoli berlutut di sebelah Huo Yu Hao, kemudian bersujud menuju batu nisan. Kaisar Dai Hao adalah satu-satunya orang yang masih berdiri, tetapi dia terisak tak terkendali pada saat ini, serta meminta maaf kepada Yun-er telah mengecewakannya. Tidak mengetahui bahwa Yun-er telah memberinya seorang putra. Huo Yu Hao terus berlutut saat suaranya berubah menjadi sangat dingin. Dia menegaskan kepada Dai Hao masih banyak hal yang tidak diketahui, di mana Adipati alias istri pertama Dai Hao telah memperlakukan ibunya dengan sangat buruk, membuat mereka berdua diperlakukan lebih buruk daripada pelayan. Selain itu juga, Yu Hao masih bisa mengingat betapa menyedihkan kehidupan mereka. Namun ibunya selalu saja tersenyum dan tidak menunjukkan rasa mengeluh. Dia terus mencintai seorang lelaki yang tidak pernah ada dalam hidupnya. Meski Yu Hao mengakui Dai Hao adalah jenderal yang baik, tapi dia merupakan seorang suami yang sangat mengerikan. Meskipun perkataan Yu Hao sangat dingin, namun tidak ada kemarahan alias emosi di dalamnya. Dia hanya merasa tubuhnya gemetar. Mau bagaimanapun, Yu Hao telah menunggu terlalu lama untuk saat ini, mewujudkan janji untuk membawa kemuliaan untuk ibunya. Huo Yu Hao akhirnya mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Dia mengaku saat itu pernah sangat membenci para bangsawan, membenci Dai Huabin,
dan terutama membenci keluarga Dai karena mereka telah membuat ibunya menderita. Namun seiring berjalannya waktu, kebencian itu perlahan memudar. Ibunya sudah tidak lagi merasakan rasa sakit, dan semakin memikirkannya, Huo Yuhao semakin sadar semua penderitaan ibunya berawal dari satu hal yang disebut cinta. Ibunya jatuh cinta pada Dai Hao, dan karena cinta itulah dia harus menanggung semua penghinaan dan penderitaan. Mendengarkan hal tersebut, Dai Hao berdiri terpaku di depan batu nisan wanita yang pernah paling dia cintai. Perlahan-lahan, kakinya yang kaku tak lagi mampu menopang tubuhnya. Dia berlutut di depan makam. Dengan penuh penyesalan, dia mengakui semua kesalahan memang ada padanya. Tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada Huo Yun-er, tetapi tetap memilih untuk bersamanya. Dan akibatnya justru menyeretnya ke dalam kehidupan yang penuh luka. Dai Hao kemudian memohon satu hal kepada Huo Yuhao, meminta waktu 1 tahun lagi untuk menyelesaikan urusan kekaisaran. Setelah itu, dia berjanji akan melepaskan kekuasaan, membangun sebuah rumah sederhana di dekat makam ibunya, menghabiskan sisa hidupnya. Dai Hao ingin menebus dosa-dosanya dengan menemani wanita yang dicintainya, berbicara padanya setiap hari, dan bertobat. Bahkan setelah mati, dia berharap bisa dikuburkan di sampingnya, sehingga bisa menemaninya selamanya. Kata-kata Dai Hao barusan seketika menyentuh hati Huo Yuhao. Tatapan dinginnya perlahan menghilang. Dia menyadari apa yang sebenarnya diinginkan ibunya semasa hidupnya. Ibunya tidak pernah menginginkan kekuasaan, harta, ataupun status. Yang dia inginkan hanya satu hal, pria yang dicintainya kembali ke sisinya. Mendengarkan tekad dan penyesalan Dai Hao, kemarahan di hati Huo Yuhao akhirnya melemah. Dia bukan lagi anak kecil yang hanya dikuasai oleh dendam. Pengalamannya, kekuatannya, dan kendali atas emosinya membuatnya lebih mampu melihat segalanya dengan jernih. Sambil maju dan membantu Dai Hao berdiri, Yu Hao berharap Dai Hao benar-benar menepati semua janjinya. Selain itu juga, Huo Yu Hao memiliki sumpah untuk membalaskan penderitaan ibunya, serta menjadi istri yang diakui oleh Adipati Dai Hao. Oleh sebab itu, dikarenakan saat ini Dai Hao telah menjadi kaisar Xinglo, Huo Yu Hao meminta mendiang ibunya diangkat sebagai permaisuri. Dia juga menegaskan, Dai Hao tidak boleh memiliki permaisuri lain di masa depan. Kedudukan itu hanya boleh menjadi milik ibunya. Dengan begitu penderitaan ibunya akan tertebus. Dai Hao hanya tersenyum pahit. Selain dia setuju dengan permintaan Yu Hao, dia juga mengatakan tidak perlu lagi memikirkan balas dendam terhadap istri pertamanya. Di saat Huo Yu Hao terkejut, Dai Hua Bin akhirnya mengatakan kebenaran, di mana ibunya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Mendengarkan hal itu, Huo Yu Hao terdiam. Dia tidak merasakan kegembiraan, juga tidak merasakan kemarahan. Yang dia rasakan justru sebuah kelegaan yang sangat dalam, seolah-olah batu besar yang telah menekan dadanya selama bertahun-tahun tiba-tiba hancur dan lenyap. Semua dendam yang dia simpan, semua kebencian yang dia bawa sejak kecil, akhirnya kehilangan maknanya. Semuanya sudah berakhir, ibunya telah tenang, dan orang-orang yang pernah dia benci telah menerima akibat dari pilihan mereka. Huo Yu Hao akhirnya bisa melepaskan masa lalu dan melangkah maju tanpa beban di hatinya. Dai Hao menatap Huo Yu Hao dengan perasaan yang sangat rumit. Di hadapannya berdiri seorang pemuda yang pernah begitu dia abaikan, namun kini telah menjadi pilar terkuat bagi benua Doulo. Dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian, Dai Hao akhirnya bertanya tentang rencana Huo Yu Hao selanjutnya. Huo Yu Hao menjawab dengan tenang bahwa semua hal besar di benua Doulo pada dasarnya sudah selesai. Kekaisaran Matahari Bulan telah dipukul mundur dan tidak akan berani melanggar perjanjian. Hubungan antara berbagai kekaisaran kini berada dalam keadaan seimbang. Dengan Su Jiawei menyerahkan tahta kepada Dai Hao, kekaisaran Xinglo akan menjadi lebih stabil daripada sebelumnya. Mungkin tidak akan selalu damai selama 1000 tahun, tetapi setidaknya dalam 100 tahun ke depan,
dunia akan terbebas dari perang besar. Menurutnya, selama kerajaan Singlo berkembang dengan tenang, masa depan kekaisaran akan tetap terjaga. Namun semua itu bukan lagi tujuan utama hidup Huo Yuhao, masih ada hal yang lebih penting baginya. Ketika Dai Hao bertanya apakah dia akan kembali suatu hari nanti, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan akan pergi ke tempat yang sangat jauh, ke tempat yang tidak bisa dicapai oleh orang biasa. Mendengarkan hal tersebut, Dai Hao hanya bisa menghela nafas panjang. Dia menyadari dirinya tidak layak memanggil Huo Yuhao sebagai anak setelah semua kesalahan di masa lalunya. Namun sebagai seorang ayah yang baru menyadari dosanya, dia tetap mengucapkan kata tersebut dan meminta Huo Yuhao berhati-hati di perjalanan. Dan jika suatu hari merasa terlalu lelah, Yuhao bisa kembali pulang bersamanya. Kata anak barusan seketika mengguncang hati Huo Yuhao. Sisa kebencian terakhir di dalam dirinya perlahan hancur. Dia menoleh ke batu nisan ibunya dan membayangkan wajah lembut sang ibu. Dalam benaknya, ibunya seakan tersenyum dan menatapnya dengan penuh harapan. Bahkan tanpa ragu, Yuhao mengangguk dan memanggil Dai Hao dengan sebutan ayah. Bagi Dai Hao, kata itu terasa lebih berharga daripada seluruh kekuasaannya. Tubuhnya bergetar dan tanpa pikir panjang memeluk Huo Yuhao dengan erat. Namun Huo Yuhao memanggilnya ayah bukan karena dia telah memaafkannya sepenuhnya, melainkan karena dia menyadari itulah yang paling diinginkan ibunya semasa hidupnya. Demi kebahagiaan ibunya, Huo Yuhao bersedia mengucapkannya. Singkat cerita, setelah semua masalah di tempat ini selesai, Huo Yuhao meminta Dai Hao dan yang lainnya untuk segera pergi. Dia ingin tinggal di depan makam ibunya untuk beberapa waktu. Dai Hao berbalik menghadap batu nisan dan berjanji dalam hatinya akan kembali untuk menebus semua kesalahannya dan menemani wanita yang dia cintai hingga akhir hidupnya. Ketiga putranya juga ikut berpamitan. Dai Waheng menepuk bahu Huo Yuhao dengan penuh hormat. Dai Luoli memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Dai Huabin yang selama ini penuh kebencian akhirnya menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Huo Yuhao menerima permintaan maaf dan mengatakan tidak ada gunanya terus menyimpan kebencian. Dengan hal ini, dendam yang telah dia simpan sejak kecil akhirnya benar-benar dilepaskan. Beberapa saat kemudian, setelah mereka pergi, Huo Yuhao menjadi satu-satunya orang yang tersisa di depan makam ibunya, berbicara seolah ibunya masih bisa mendengarnya, mengatakan telah melakukan apa yang ibunya inginkan, membawa Dai Hao kembali ke sisinya. Huo Yuhao tetap berlutut di sana sepanjang hari dan malam. Waktu berlalu tanpa dia sadari, hingga cahaya kemasan perlahan muncul di belakangnya. Sosok yang muncul adalah Rong Nianbing, dewa emosi. Rong Nianbing menyapanya dengan lembut dan mengatakan mengetahui semua yang telah dialami Huo Yuhao. Dia bisa merasakan kesedihan dan kegelisahan di hatinya. Huo Yuhao juga mengungkapkan kegundahannya. Dia telah mendapatkan banyak hal, tetapi juga kehilangan banyak. Tiba-tiba memiliki seorang anak, dan yang lebih menyakitkan, Tang Wutong telah pergi dari sisinya. Dengan mata yang penuh tekad, Huo Yuhao berkata harus menemukan Tang Wutong. Dia tidak peduli apapun harga yang harus dibayar. Dia yakin Tang Wutong berada di alam dewa dan meminta Rong Nianbing membawanya ke alam dewa. Namun Rong Nianbing menjelaskan tidak ada seorang pun yang bisa membawa Huo Yuhao ke alam dewa. Jika ingin pergi ke sana, Huo Yuhao harus mencapainya dengan kekuatannya sendiri. Masih ada satu ujian terakhir sebelum dia bisa mewarisi posisi dewa emosi, mengalahkan makhluk terkuat di benua Doulo alias dewa binatang Roditian. Jika Huo Yuhao berhasil mengalahkan Ditian, maka dia akan diakui oleh alam dewa. Saat itulah dia akan diberitahu siapa sebenarnya ayah Tang Wutong. Setelah menyampaikan hal tersebut, Rong Nianbing perlahan-lahan menghilang menjadi titik cahaya emas. Sementara Huo Yuhao berdiri terpaku. Dia mencerna semua kata-kata barusan, lalu tersenyum tipis.
dia sadar bahwa selama dia bisa mencapai alam dewa, menemukan Tang Wutong bukan lagi hal yang mustahil. Semangat juang yang membara muncul di matanya. Demi Tang Wutong, demi cinta dan janjinya, Wu Yuhao siap menghadapi siapapun, bahkan dewa binatang roh sekalipun. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita spoiler Donghua Solen 2 bagian 433-nya ya guys ya. Dimana di bagian kali ini merupakan ending dari semua penderitaan Wu Yuhao di masa lalu ya guys ya. Dan terbongkarnya semuanya di depan Dai Hao dan ketiga putranya. Waduh, bener-bener epic ya guys ya. Dan sedangkan di spoiler-spoiler selanjutnya, kita bakalan bahas nih gimana Wu Yuhao menantang di Tian sehingga dia memiliki hak untuk menuju alam dewa mewarisi posisi dewa emosi serta menemukan keberadaan Tang Wutong. Penasaran ya kan? Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya guys ya, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoilernya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love